إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأنصاره وآل بيته رضوان الله أجمعين شاء لله لهم الفاتحة. إلى حضرة السلطان علي شيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وجميع الأولياء من مشارق الأرض ومغاربها في برها وبحرها أينما كانوا وخصوصا أولياء اتساد إندونيسيا وفي جزيرة الجوا وخصوصا للرخيم بياش مشاري وخصوصا للرخيم بيالي صديق من وخصوصا للرحيا ولمن أمر في هذه القرية ولطن شيء لله لهم الفاتحة. إلى حاضرة أبينا آدم ومن حواء والجميع الأنبياء والمرسلين والأولياء العارفين والشهداء الصالحين وجميع الملائكة المقربين خصوصا إلى روح جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وأقربائنا وأشقائنا ولجميع مشايخنا ولمن استمعنا هنا لهم الفاتحة. وخصوصا إلى روحي من أهل هذا الجماعة وخصوصا إلى روحي يا عثمان sekalian, Bayi Amin sekalian, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'akrim nuzulahum wa'asim madkhalahum wa taqabbal hasanatihim. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dahum waghfir lana wa lahum wa khususan ila ruhi min ahli hadzal jamaah. Sedaya bapak ibunipun kula ki jamaah ki SM ingkang sampun sumari-sumari kuwi keluarganipun sedherek ibun ingkang sampun sumari sedaya jalur istri ageng alit ingkang tebih ingkang celak ingkang kerimatan ingkang boten karimat saking bapak saking ibu fi qubrihim taqabbalallahu amalahum wa ghafara dzunubahum wa nawwara qabrahum wa ja'al qabrahum radatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum khufratan min khufarin niran. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa asim madkhalahum wa taqabbal hasanatihim. Allahumma la tahrimna wa la taftina ba'da waghfir lana wa lahumul Fatihah. Ya Allah. Syaradan ladina wa khususan tumateng sedaya jamaah ugi keluarganipun ingkang sak menika taksih nang Tenggerah, khusus dumateng Bapak Zainal Arifin, mugi-mugi sedaya dipun paringi kesehatan, kesarasan kawilujengan, dipun angkat penyakitipun, dipun angkat dosa-dosanipun, dipun angkat derajatipun, dipun paringi kesabaran, ketabahan, keikhlasan kegiatan anggenipun nabi ujian. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifani la shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama lana wa lahumul Fatihah. Wa khususan temateng sedaya ingkang hadir ing majelis menika mugi-mugi dipun paringi panjang umur ingkang barokah, dipun paringi kesehatan ingkang barokah, dipun paringi ilmu ingkang manfaat ingkang barokah, dipun paringi rezeki ingkang kathah halal ingkang barokah, dipun paringi keluarga sakinah mawaddah warahmah, putra putri ingkang saleh lan salihah, dipun paringi saged istiqomah anggenipun netepi ibadah, saged ngapalaken Al-Qur'an kanthi istiqomah, dipun kampilaken anggenipun ngapalaken Al-Qur'an, dipun kampilaken anggenipun ziarah Mekah Madinah, dipun tepihaken saking sedaya musibah balalan fitnah. Mugi kita sedaya bijang saged husnul khatimah. Al-Fatihah. Moga istighfar sareng-sareng. Astaghfirullah.
رضا الله وفي شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى هذه النية وعلى كل نية صالحة. الفاتحة. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para ibu nyai kang tansah kawula ta'zimi, Bapak Ibu jamaah GSM Nurul Atqiyah Pulau Tondo ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Amin. Syukur alhamdulillah kita panjatkan atas segala nikmat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mengkaruniakan rezeki kepada kita semuanya. Yang rezeki itu tidak hanya berupa uang saja, ya. Kita selama ini membayangkan rezeki niku duwite akeh, omahe apik, mobile papat, nggih. Kendaraan sepeda motor, satu orang punya satu rumah ada 8 orang, berarti satu rumah 8 sepeda motor, nggih. Dan semuanya NMAX, nggih. Nah, harganya itu kalau rumahnya kecil tidak sedang, berarti rumahnya harus besar. Nah, bayangan kita seperti itu. Nah, padahal rezeki dari Allah bukan hanya itu, sehingga orang yang hanya memikirkan bahwa yang dimaksud rezeki adalah itu, semuanya ketika tidak mendapatkan rezeki berupa uang itu, kemudian yang terjadi adalah mengeluh. Padahal kita bertemu dengan orang soleh itu juga rizki. Kita bisa menghafalkan Al-Quran juga rizki. Kita bisa hadir di sini bersama orang-orang yang soleh soleha ingin menghafalkan Al-Quran juga rizki. Di dalam doa kita, ya, di setiap akhir selalu kita mengatakan Allahumma warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Ya Allah, rizkikan kepada kami. Warzuqna itu rizki. Apa yang dirizkikan oleh Allah yang kita doakan? Supaya kami bisa membaca Al-Quran ana al-laili setiap malam wa atrafan nahar maupun siang. Maka orang-orang yang bisa membaca Al-Quran siang dan malam itu mendapatkan rizki. Kalau orang tidak menghafalkan Al-Quran, saya kok tidak yakin bisa membaca siang maupun malam. Paling cuman malam saja, siang juga jarang, ya. Tapi kalau panjenengan menghafalkan Al-Quran, itu siang juga membaca, malam membaca. Membaca tidak harus dengan melihat, jadi sambil di tengah jalan umi-umi, itu rizki, ya. Maka panjenengan di perempatan lampu merah ndelok sebelah umi-umi, wah iki wong Pulau Tondo paling. Ya. Itu rizki, sedang menjemput rizki membaca Al-Quran. Maka rizki itu banyak, bukan hanya harta. Harta ini hanya sekian saja, ya. Rizki yang terbesar nomor 2 di dunia ini adalah nopo? Kesehatan. Kesehatan. Jenengan rumahnya bagus, mobilnya banyak, kursinya empuk, lek bokonge udunan. Niku kursi empuk mboten nikmat belas. Nggih. Ning sampun sepuh-sepuh niki, lek sing enom-enom mangan sate saweneng. Cuman sainge lek sik enom ora duwe dhuwit. Wis tuwek wis mulai rada duwe dhuwit, arep tumbas sate wedi darah tinggi. Kadang lek satene alot ngoten wis ndak kuat nggih ngunyah ngoten. Kacang niku riyen lek remen nggih, remen sangat kacang niku. Tapi lek pun sepuh niku jenengan remen kalih kacang. Kesehatan nikmat yang luar biasa. Tapi kenikmatan yang terbesar adalah iman dan Islam. Kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan uang yang banyak, akan tetapi tidak memiliki iman dan Islam. Na'udzubillah min dzalik.
maka kita selalu berdoa semoga kita diberikan rizki yang banyak berupa harta, tapi juga jangan lupa iman dan Islam itu kita harus syukuri. Alhamdulillah masih aku sik duwe utang tapi aku sik duwe iman, ngoten nggih ya. Dados panjenengan ngapalaken Quran nggih ngoten, pun ngantos ngresula piye to aku ora apal-apal iki. Wis aku ora bakat ngapalne. Pun ngaten nggih, dinikmati, disyukuri. Alhamdulillah aku ora iso hafal iki, berarti aku sedang menghafalkan, sedang mendapatkan hidangan dari Allah. Ngaten. Maka saya tidak pernah bosan mengajak panjenengan semuanya untuk mensyukuri setiap nikmat yang kita terima dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Jangan hanya mengingat-ingat kesulitan saja. Ini biasanya ibu-ibu atau mbak-mbak niku, kalau mbak-mbak biasanya pas ngaca di cermin terus ngelihat ada benjolan di atas bathuk niki wonten jerawat. Niku sing diprepersani jerawate nopo yang lainnya. Mesti jerawate. Iki kukulku kok ora ilang-ilang ya. Ya, padahal masih ada hidung di situ, masih ada bibir di situ, yang ada mata di situ yang bisa kita syukuri. Tapi kenikmatan dari seluruh ini semuanya hilang karena ada satu jerawat. Ya, seperti itulah orang itu memandang dunia yang dilihat hanya kesulitan saja, padahal ada nikmat-nikmat yang lain yang itu jarang disyukuri. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang kufur nikmat. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini menjadi orang-orang yang penuh dengan syukur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qaulina Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat dari beliau mi yaumil hadza ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik. Bapak yang dirahmati Allah, kita kemarin sudah sampai ayat 28 nggih. Ngantos leres nggih 28. Baik. Kita murojaah. Kita ulangi mulai ayat 27 nggih. 27 dan 28 sebelum kita lanjutkan. Bentar, saya rekam. Hari kita murojaah bersama-sama ayat 27 dan 28 kita awali dengan ta'awun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ra'aw zulfatan wujuhul ladzina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un qul ara'aytum in ahlakani Allahu wa man ma'iya أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. Baik, alhamdulillah. Sampun hafal nggih? Insyaallah. Ya, kita lanjutkan sekarang. Ya. Kalau jenengan jawab insyaallah itu berarti paling tidak saya yakin jenengan sudah hafal. Tapi kalau saya tanya jenengan sudah hafal, mesem mawon. Nah, ini tanda-tanda niki. Baik. Kita lanjutkan ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan disimak tulisannya. Qul katakanlah huwa dia Ar-Rahmanu yang Maha Pemurah. Amanna kami beriman. Bihi terhadapnya.
wa alaihi dan atasnya, tawakkalna kami bertawakal. Famaka seakan ta'lamuna kalian mengetahui, man siapa yang, huwa dia, fi di dalam, dalalin kesesatan, mubinin yang nyata. Kita ulangi ya, ini tidak ada kata-kata yang sulit, semuanya insya Allah mudah dan sering kita baca ya, sehingga maknanya tidak ada yang asing. Qul katakanlah, huwa dia Allah, Ar-Rahmanu yang maha pemurah, amanna kami beriman, bihi terhadapnya, wa alaihi dan atasnya, tawakkalna kami bertawakal. Perhatikan di situ kata bihi dan wa alaihi. Di situ maknanya tertulis sama, kepadanya, terus alaihi juga kepadanya. Jadi makna aslinya bi itu artinya adalah dengan atau terhadap. Kalau bahasa Jawa gampang, kelawan. Ngaten nggih. Kalau ala itu artinya atas, ya, alaihi. Kalau kepada itu ila kepada. Tapi ini untuk memudahkan terjemahan secara umum, maka di situ dijelaskan tertulis kepada. Jadi bihi itu terhadapnya, wa alaihi dan atasnya, tawakkalna kita bertawakal. Kita lanjutkan. Fa maka seakan ta'lamuna kalian mengetahui, ya, ta'lamuna awalnya menggunakan ta. Kalau ta'lamuna di situ menggunakan ya'lamuna, itu berarti artinya mereka mengetahui. Kalau ini tak menggunakan tak, berarti dia artinya kalian. Ya, kalau ta'lamu itu satu orang, kamu, ta'lamu, tapi ada na di belakang, ta'lamuna berarti banyak, jamak, ta'lamuna kalian. Kalau ya'lamu dia, ya'lamuna mereka. Ngaten nggih, ini belajar sedikit-sedikit Arab. Baik, kita lanjutkan. Man siapa yang, huwa dia, fi di dalam, dalalin kesesatan, mubinin yang nyata. Kita lanjutkan. Kul katakanlah, apakah ra'aitum kalian memperhatikan, in jika, asbaha menjadi, ma'ukum air kalian, ghauron kering, faman maka siapa yang, ya'tikum mendatangkan kalian, bima'in dengan air, ma'inin yang mengalir. Saya ulangi. Qul katakanlah, apakah ra'aitum kalian melihat, melihat atau memperhatikan, in jika, asbaha menjadi, ma'ukum air kalian, ghauran kering, faman maka siapa yang, ya'tikum mendatangkan kalian, bima'in dengan air, ma'inin yang mengalir. Baik, ya. Jadi ayat 29 Nabi Muhammad diminta oleh Allah mengatakan, qul katakanlah wahai Muhammad, huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Kami beriman kepada Allah, zat yang ar-Rahman, yang maha pemurah,
yang Maha Pengasih. Sudah paham kan? Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahman itu apa? Ar-Rahman itu kasih sayangnya Allah di dunia. Untuk siapa? Semua makhluknya. Ya, Allah itu Maha Pengasih tanpa pilih kasih. Itu Ar-Rahman, ya. Ar-Rahman Maha Pengasih tanpa pilih kasih, siapapun dikasih, ya. Sing wonge salat ya diwenehi, sing ora salat ya diwenehi, sing nyolong ya diwenehi. Makanya jangan heran kalau jenengan lihat wong kae kok ora salat tapi kok sugih. Itu menunjukkan sifat Rahman Allah. Ya. Aku salat sregep kok melarat, menunjukkan jenengan mboten syukur. Ya. Karena rezeki itu tadi, ya, rezeki itu bukan berupa harta saja. Orang itu terlihat kaya, banyak mobil, rumahnya megah, kita hanya melihat itu. Bisa jadi mungkin anaknya kena narkoba, ditoto angel, kini anak manut mboten tat anak kula nggih duwa blenggian. Nah, itu rezeki itu banyak macamnya. Jadi kita harus melihat dari sisi mana. Ar-Rahman itu Allah memberikan rizki kepada siapapun tanpa pilih kasih. Kalau Allah memberikan pilih kasih, nun sewu, enek wong maling nyolong, terus iki maling iki, kalau dituruti itu akan merugikan orang lain. Dia wis tak gagal nih. Nah itu Allah tidak punya sifat seperti itu. Kalau dia memang berusaha maling dan malingnya profesional, canggih, lolos bisa dia. Loh, Allah apa mengizinkan itu? Iya diizinkan, tapi tidak diridhoi. Beda kan, diizinkan Allah dan diridhoi Allah itu beda. Ya. Ada orang tanya, loh, itu kan sesuai dengan, itu kan sudah takdirnya, sudah Allah menghendaki seperti itu. Bukan, itu diizinkan Allah tapi tidak diridhoi Allah. Kita punya pilihan-pilihan, mau menjadi orang yang baik atau yang tidak. Rahman Allah diturunkan di dunia, tapi rahimnya Allah, rahim itu kasih sayang yang tidak terbilang, ya. Kalau Ar-Rahman itu Allah Maha Pengasih tanpa pilih kasih. Kalau Ar-Rahim Allah Maha Penyayang yang tidak terbilang, sangat banyak. Itu tempatnya di akhirat, hanya untuk orang-orang yang beriman saja yang mendapatkannya. Apa itu? Surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dibandingkan nikmat dunia dengan nikmat surga, tidak ada tandingannya. Bagaikan lautan itu nikmat di akhirat. Dunia itu nikmatnya dengan celup nih jarum di lautan, dengan angkat tetesan air yang dari ujung jarum itu nikmat di dunia. Segitu perbandingannya. Kantun jenengan milih dunya napa akhirat? Lah kula milih dunya kali akhirat. Ngaten. Lah wong namung setitik itu pasti ndak ada artinya buat Allah, mudah saja untuk kita. Maka kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Kita bertawakal kepada Allah. Bertawakal itu usaha dulu, baru kemudian kita pasrahkan hasilnya kepada Allah. Fasata'lamuna, artinya nanti kalian di akhirat akan tahu siapa yang benar, akan mengetahui apakah kalian yang sesat atau kami yang sesat. Ini kaitannya menjawab pertanyaan sebelumnya, ya. Kemudian ayat 30 oleh Allah ditutup surat ini, Qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghaura. Kalau air di dunia ini kering, siapa yang memberikan air? Pasti Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kekeringan, maka mintanya kepada Allah, sanes kepada dukun. Makanya ini semuanya di akhir ayat ini Allah ingin menjelaskan sesuatu yang terlihat sederhana, tapi ini adalah ilmu akidah. Kalau kita kekurangan air, tidak turun hujan, sumur kering, maka mintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, wallahu a'lam bishawab. Ini penjelasan dari ayat yang akan kita hafalkan hari ini. Baik, kita awali ta'awud bersama-sama untuk sebelum kita baca ayat 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Baik, saya baca. Qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Silakan. Qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Baik, perhatikan. Qul huwar rahmanu tidak ada yang susah. Rahmanu nunya pendek. Nu-a langsung masuk ya. Tidak boleh nu-a. Ya. Kemudian amanna, hati-hati. A panjang. Kemudian nun ditasydid berarti ditekan yang lama. Amanna. Tidak boleh sekedar amanna, tapi amanna. Ditahan. Kemudian hati-hati pada kata bihi dan alaihi. Sama-sama hi, tapi yang satu panjang, yang satu bihi diayun panjang, alaihi pendek langsung masuk kata. Alaihi tawakkalna. Saya baca, perhatikan bihi dan alaihi. Qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Silakan. Qul lagi. Qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Baik, sekarang sambil melihat terjemahan, saya baca, lihat terjemahannya. Qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Silakan lihat terjemahan. Qul lagi. Qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin. Baik, sudah betul. Man huwa, nunnya itu idhar, jelas, tidak boleh mantul. Man huwa, tidak boleh man huwa. Kemudian huwa pendek. Kemudian fi dhalalin, hati-hati di situ lin ketemu dengan mim itu juga dengung, lama. Lim mubin. Silakan fasata'alamu wahid ithnani thalatha. Hati-hati, fasata, ain disukun, tidak boleh mati. Fasata tidak boleh. Tak, tapi ada namanya tawasud, mengalir. Ta, ngalir ya. Kalau tak itu namanya sifatnya siddah, hanya dimiliki oleh hamzah. Beda, ya. Jadi tidak boleh berhenti. Fasata tidak boleh. Meskipun tempatnya betul tak, tapi dia harus mengalir. Fasata'lamu, ya. Mulai fasata wahid ithnani thalatha. Fasa man huwa fi dhalalin mubin. Lagi. Fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin. Sambil lihat terjemahan. Sekali lagi lihat terjemahan. Fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin. Mulai qul huwa.
Baik, perhatikan tawakkalna. Nah, berhenti di situ, tidak boleh panjang lebih dari 2 ketukan. Tawakkalna, 1 ayunan berhenti, tidak boleh tawakkalna fasata gitu ya. Baik, sekali lagi diulangi, qul huwa wahid ithnani thalatha. Baik, ayat 30. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima'in ma'in. Ambil nafas panjang. Baik, ngaten nggih. Saya penggal terlebih dahulu, lihat terjemahannya. Ini tidak ada yang perlu diperhatikan, insyaallah tajwidnya sudah betul. Perhatikan terjemahannya. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghauran. Sampai situ. Silakan lihat terjemahannya, dibaca bersama-sama. Iya, setiap perhatikan. Ghaurang, ronnya samar, nunnya bukan masuk ke eng, bukan ghaurang, tapi dia masuk ke fa. Fa itu tempatnya di depan, ya. Jadi ikhfa itu sesuai dengan huruf setelahnya. Tidak semua ikhfa masuk ke eng, ngaten nggih. Kalau ini ghaurang ketemu dengan fa, maka dia masuknya ke nunnya samar, masuk ke fa, ke mulut berarti. Ghaurang famai, ngaten nggih. Ya. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima'in ma'in. Ambil nafas. Iya, baik. Saya baca. Lihat terjemahan. Faman ya'tikum bima'in ma'in. Silakan. Faman ya'tikum bima'in ma'in. Iya, ya'tikum tinya 2 ketukan. Bedakan ayat 8. Alam ya'tikum nadhir. Kemarin ayat 8 ya'tikum tinya 1 ketukan. Alam ya'tikum nadhir itu 1 ketukan. Kemudian di ayat ini ya faman ya'tikum tinya 2 ketukan. Sama-sama ya'tikum tapi beda. Perhatikan. Ya, silakan dibaca lagi ayat 30 wahid ithnani thalatha. Qul baik, perhatikan ya'tikum dan bima. Kum ketemu dengan ba itu dengung, lama. Tikum bima gitu ya. Kemudian hati-hati ayat 30 mirip dengan ayat 28.
Qul ara'aitum in ahlakaniyal. Ini ahlaka 30 in asbaha. Ya, ahlaka dan asbaha. Hati-hati. Baik, sekarang kita fokus ayat 29 30. Kita ulang sebanyak 3 kali. Jangan dihafalkan. Lihat tulisan dan lihat terjemahannya. 3 kali kemudian kita tutup. Wahid, ithnani, thalatha. Qul huwar rahman. Lagi. Sekali lagi. Baik, alhamdulillah. Silakan ditutup mushafnya. Ya. Sudah? Kita masuk ayat 28. Insyaallah ini 5 menit selesai, ya. Qul huwar rahmanu amanna bihi. Sampai itu dulu. Qul huwar rahmanu amanna bihi. Stop. Iya, qul katakanlah huwar rahmanu, dialah yang maha pengasih, amanna bihi, kami beriman kepadanya. Qul huwar rahmanu amanna bihi. Qul huwar rahmanu amanna bihi. Lagi. Wa alaihi tawakkalna. Wa alaihi dan atasnya tawakkalna, kami bertawakal. Wa alaihi tawakkalna. Wa alaihi tawakkalna. Qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Lagi.
Sekali lagi. Baik, sudah hafal nggih? Fasata'lamuna man huwa. Iya, fa maka seakan ta'lamuna kalian mengetahui. Nanti kalian akan mengetahui. Man huwa siapa yang, gitu ya. Fasata'lamuna man huwa. Siapa yang fi dhalalim mubin. Dalam kesesatan yang nyata. Fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin. Lagi. Sekali lagi. Qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Silakan. Fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin. Fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin. Baik, kita rangkai ini. Coba bersama-sama dirangkai. Qul huwar rahmanu wahid ithnani thalatha. Qul huwar rahmanu Nabi wa alaihi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin. Lagi. Alhamdulillah, pas betul 5 menit untuk satu ayat ini. Baik, kita lanjutkan. Sudah hafal nggih? Insyaallah. Qul ara'aitum in asbaha. Qul ara'aitum in asbaha. Ya, qul katakanlah ara'aitum, tidakkah kalian memperhatikan in jika asbaha menjadi. Qul ara'aitum in asbaha. Qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghauran. Ma itu air, ma'ukum air kalian, ghauran kering. Ma'ukum ghauran. Qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghauran. Qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghauran. Lagi. Faman ya'tikum bima'in ma'in.
faman ya iya, hanya 4 ayat, 4 kata. Faman ya'tikum bima'in ma'in. Faman maka siapa yang ya'tikum mendatangkan kepada kalian bima'in dengan air ma'in yang mengalir. Faman ya'tikum bima'in ma'in. Baik, perhatikan terakhir kita rangkai ayat 30. Fokus, Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima'in ma'in. Ambil nafas. Baik, alhamdulillah lancar. Ya, terakhir kita tutup dengan 3 kali kita baca ayat 29 dan 30. Saya baca terlebih dahulu, fokus, diulang-ulang, perhatikan mana tempat yang masih belum ingat. Qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin. Qul ara'aytum, sebentar. Ya, coba baik itu dulu aja. Coba itu dulu, ada yang lupa atau boten? Wahid itsnani tsalatsa. Qul stop. Qul huwar rahman. Qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin. Silakan. Fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin. Coba dilanjut. Qul ara'aytum. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima bersama-sama nggih. Kemudian coba jenengan ketika lupa di titik mana, berhenti di situ, tidak perlu diikuti nggih. Tidak perlu diikuti, berhenti di situ, kemudian perhatikan yang mana yang membuat lupa. Misalnya, qul huwar rahmanu amanna bihi. Setelah bihi lupa, apa yang membuat lupa? Wa alaihi, oh huruf pertamanya apa? Wa. Ingat-ingat huruf pertama yang membuat lupa panjenengan. Ngaten nggih? Berhenti di tempat di mana panjenengan lupa, ingat-ingat huruf pertamanya. Ya, kita baca bersama-sama. Qul huwar rahmanu wahid itsnani tsalatsa. Qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin. Lanjut, ambil nafas. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima'in ma'in. Lagi qul huwar rahmanu. Qul huwar
lagi. Sadaqallahul azim. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita hari ini sudah menyelesaikan satu surat Al-Mulk. Ya, sempurna satu surat Al-Mulk sudah dengan hafalkan. Silahkan diulang-ulang di rumah, diamalkan, dibaca setiap malam, insya Allah untuk menghindarkan diri kita dari siksa kubur. Amin ya rabbal alamin. Terus diulang-ulang, bacakan di dalam sholat-sholat sunnah. Ini tahajud, halaman pertama, rakaat pertama, halaman kedua, rakaat kedua, langsung kemudian sama rakaat halaman ketiga. Ngaten ya. Kita berdoa kepada Allah, semudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kekuatan hafalan dan keistiqomahan untuk terus bisa menghafalkan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup bersama-sama dengan doa khatmil Quran. Allahumma Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.